الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد الماني باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لا ريب فيه وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Saifillah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, yang mana apabila kita hitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terdapat satu nikmat yang sangat tinggi nilainya, yang sangat berharga, yang tidak bisa ditukar dengan segala bentuk kenikmatan. Nikmat tersebut adalah nikmat keimanan. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Inti dari ayat ini adalah bahwasanya iman tidak bisa ditukar dengan mil'ul ardi dhahaba, yang artinya emas sepenuh bumi. Lafaz mil'ul ardi dhahaba di dalam ayat ini hanyalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya adalah bahwa iman tidak bisa ditukar dengan segala bentuk kenikmatan apapun, karena iman merupakan kenikmatan yang paling berharga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita serius di dalam menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Marilah kita berusaha untuk selalu mengupgrade keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita. Dan di antara cara yang ampuh untuk mengupgrade keimanan adalah dengan cara mentadabburi mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, tema tentang mentadabburi Al-Quran merupakan tema yang tidak ada kadaluarsanya. Bahkan seorang muslim harus baginya menyisakan waktu, meluangkan waktu di antara waktu-waktu kesehariannya untuk mentadabburi Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ataukah hati mereka telah terkunci? Sekilas kalau kita baca terjemahan ayat ini, seakan-akan Allah bertanya. Padahal kalau kita ingin memahami lebih dalam lagi, ternyata pertanyaan tersebut tidak butuh pada jawaban. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah bahwasanya di antara indikasi seseorang yang hatinya telah terkunci dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia tidak mau meluangkan waktunya untuk mentadabburi Al-Qur'an. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tumbuhkan rasa kekhawatiran kita apabila ada satu hari saja yang luput di antara hari-hari kita yang tidak membaca beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian menghayati maknanya. Ma'asyiral muslimin, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengupgrade iman dengan mentadabburi mukjizat Al-Quran. Kita mulai dari zaman jahiliyah, yaitu zaman
ketika orang-orang Arab dahulu berada pada puncak kemahirannya di dalam bersastra. Di antara kebiasaan mereka adalah ketika itu mengadakan festival-festival sastra secara periodik. Ada festival sastra mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Dan bagi para pemenang festival tersebut, maka syairnya akan ditulis dengan tinta emas di atas kain yang mahal, kemudian digantung pada dinding-dinding Ka'bah, yang kemudian hal tersebut diistilahkan oleh para ahli sastra saat ini dengan istilah al-mu'allaqat, yang artinya sesuatu yang digantung. Ada banyak mu'allaqat yang terkenal, di antaranya al-mu'allaqat karya Umru'ul Qais, mu'allaqat karya Lubaid ibnu Rabi'ah al-Amiri, dan mu'allaqat yang lainnya. Intinya ketika itu bangsa Arab berada pada puncak kemahirannya di dalam merangkai kata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di tengah-tengah mereka dengan nilai kesastraan yang sangat tinggi di dalamnya. Kemudian banyak sekali orang-orang ketika itu takjub dengan tarkib susunan kata yang ada di dalam Al-Qur'an dan kandungan makna yang sangat mendalam di dalamnya, sehingga banyak sekali para orang-orang ketika itu masuk Islam hanya dengan mendengar lantunan Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab ketika mendengar awal-awal surat Thaha yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, di antaranya adalah Tufail ibnu Amr ad-Dausi, kemudian Zubair ibnu Samit dan sahabat-sahabat yang lain. Semuanya mereka masuk Islam karena mendengar lantunan Al-Quran. Akan tetapi ketika itu banyak pula orang-orang yang mu'anid, yang di dalam hatinya sebenarnya mengakui kemujizatan Al-Quran, akan tetapi lisannya berkata lain, karena fi qulubihim marad, karena di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu kesombongan. Untuk menghadapi orang-orang yang semacam ini, Allah Subhanahu wa taala membuat tantangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tur, "Falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin." Wahai orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, wahai orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah buatan manusia, cobalah buat yang semisal dengan Al-Quran 30 juz, kalau apa yang kamu katakan tersebut adalah suatu kebenaran. Mereka pun tidak mampu, padahal mereka berada pada puncak kemahirannya di dalam ilmu sastra. Dan mereka tidak akan pernah mampu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah Muhammad kepada siapa saja yang meragukan Al-Qur'an, kepada siapa saja yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah buatanmu, katakan kepada mereka, la in ijtama'atil insu wal jinnu, sungguh apabila manusia seluruhnya dan para jin seluruhnya berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, maka ia tidak akan pernah mampu membuatnya, sekalipun mereka saling tolong menolong. Kemudian mereka tidak mampu mematahkan tantangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan tantangannya, menurunkan levelnya dari 30 juz menjadi 10 surat saja. Sebagaimana yang ada di dalam surat Hud, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'asri suwarin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak bisa membuat 30 juz yang semisal dengan Al-Qur'an, wahai orang-orang yang meragukan Al-Qur'an, buatlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an dan panggillah siapa saja yang bisa kamu panggil untuk menolongmu di dalam membuat Al-Quran tersebut, yang semisal dengan Al-Quran tersebut, kalau apa yang kamu tuduhkan kepada Muhammad itu adalah suatu kebenaran. Mereka pun tidak mampu menjawab tantangan tersebut, dan akhirnya Allah pun menurunkan level tantangannya yang ketiga kalinya, dan ini yang terakhir.
yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang saya turunkan berupa Al-Quran kepada hambaku yaitu Muhammad, maka bikinlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran jika tuduhanmu tersebut adalah suatu kebenaran, dan panggillah siapa saja yang bisa menolongmu selain Allah. Mereka pun tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasti terdapat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, sehingga menurut catatan sejarah, ketika pertama kali Allah menurunkan tantangan tersebut, yaitu 14 abad yang lalu, hingga saat ini tidak ada yang bisa mematahkan tantangan tersebut, dan tantangan ini masih berlaku hingga di akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kalau para nabi dan rasul terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang bersifat lokal, bersifat temporal, dan bersifat material, itu karena mereka diutus untuk kaumnya sendiri. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia hingga akhir zaman nanti, sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang bersifat abadi sampai akhir zaman nanti, yang tidak bersifat temporal, tidak bersifat lokal, dan tidak bersifat material, akan tetapi merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan bisa dibuktikan dengan akal manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah dari aspek kebahasaan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an dalam satu waktu 30 juz. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an. Akan tetapi yang menakjubkan adalah ketika Al-Quran sudah turun 30 juz, sudah rampung 30 juz, kemudian diadakan analisa dan penelitian terhadap setiap kata yang termaktub di dalam Al-Quran, ternyata terdapat sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu terjadi kesimetrisan, terjadi keserasian dan keseimbangan terhadap kata-kata di antara jumlah kata-kata yang dipilih Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam kitab Al-I'jaz Al-Adabi lil Qur'anil Karim karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq Naufal. Kitab ini membahas secara khusus tentang ketelitian redaksi-redaksi kata di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah kata hayatun yang berarti hidup, dan kata mautun yang berarti kematian. 2 kata ini berantonim, dan ternyata jumlah katanya terulang sama di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Kemudian kata an-naf'u yang berarti manfaat, dan kata al-madarah yang berarti madarat terulang sama di dalam Al-Quran sebanyak 50 kali, dan banyak sekali contoh-contoh antonim yang lainnya. Kemudian kata yaum yang berarti hari dalam bentuk tunggal terulang di dalam Al-Quran sebanyak 365 kali seperti jumlah hari di dalam 1 tahun. Kata al-ayyam yang berarti hari akan tetapi dalam bentuk jamak terulang di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Hal ini seperti jumlah hari di dalam 1 bulan. Kemudian kata asy-syahr yang berarti bulan terulang 12 kali di dalam Al-Quran sebagaimana jumlah bulan di dalam 1 tahun. Kalaulah Al-Quran datangnya tidak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mengatur segalanya, tentu tidak akan bisa seteliti ini. Aspek yang kedua yaitu dari sisi pemberitaan ghaib.
Sebagai di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini wahai Fir'aun, telah saya selamatkan jasadmu agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Menurut catatan sejarah, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa pada 1200 tahun sebelum Masehi. Tidak ada yang tahu bahwasanya jasad Fir'aun ini akan diselamatkan. Baru pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1908 Masehi, salah seorang ilmuwan yang bernama Alien Smith mengadakan penelitian mumi yang berada di Mesir yang bernama mumi Manifta. Mumi ini ditemukan di Laut Merah. Kemudian setelah diadakan penelitian, ternyata mumi tersebut diperkirakan berumur 1200 tahun sebelum Masehi. Tepat ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Laut Merah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang memberitahukan Nabi Muhammad bahwasanya jasad Fir'aun akan benar-benar diselamatkan? Padahal hal tersebut baru diketahui pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1208 Masehi, bertepatan dengan tahun 1329 Hijriah. Itu artinya bahwasanya lebih dari 13 abad lalu sebelum diadakan penelitian ini, ternyata di dalam Al-Quran sudah tertulis bahwasanya jasad Fir'aun akan terselamatkan. Sungguh Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek dilihat dari isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang teori Big Bang. Alam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat bahwasanya langit dan bumi dahulu adalah satu kesatuan? Fafataqnahuma, kemudian kami pecahkan, kemudian saya pecahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fafataqna juga bisa diartikan kemudian kami pisahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pada abad ke-20, pada tahun 1920 Masehi, salah seorang kosmolog asal Belgia yang bernama George menemukan sebuah teori tentang awal mula alam semesta ini yang kemudian kita kenal dengan teori Big Bang. Dia berkata bahwasanya awal mula alam semesta ini adalah merupakan benda yang sangat padat dan sangat panas dengan bertriliun-triliun derajat, kemudian pecah dan terus berkembang. Dan masih banyak sekali contoh-contoh kemujizatan Al-Quran, dan masih banyak lagi aspek-aspek tentang kemujizatan Al-Quran. Kitab Al-Ijaz Al-Adabi dikarang sampai 3 jilid membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ma'asyiral muslimin, bisa menggugah dan mengupgrade keimanan kita agar kita semakin percaya dengan Al-Quran, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa semakin semangat di dalam mentadabburi Al-Quran. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah, akan tetapi hidayah dan keimanannya tidak ikut bertambah, maka sesungguhnya ilmu tersebut, ilmu yang dipelajari tersebut hanyalah menjadikan orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين الظالمين فإنهم لا يعجبونك يا من على كل شيء قدير. اللهم اجعل لهذا البلد أولادا وبنات صالحين وصالحات عالمين وعالمات نافعين ونافعات ناجحين وناجحات متقدمين ومتقدمات لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا
سمع الله لمن حمده الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله